teman-teman, ketemu lagi sama aku Cinta Delima. Nah teman-teman, aku tuh ada banyak banget di di grup teman-teman yang tanya mana sih bagusnya ngebreak kontrak atau terminate ya, karena anak-anak baru sekarang tuh banyak banget yang nggak tahan di Hong Kong gitu ya. Jadi mereka kadang kan kalau anak baru belum paham banget ya hak mereka itu dapat apa kalau ngebreak atau kasih notice ya. Itu kalau ngebreak itu break kontrak itu pemutusan kontrak kerja ya. Ngebreak ya kita yang melakukan pengunduran diri ya dari rumah majikan gitu ya. Jadi pemutusan kontrak kerja antara kedua belah pihak gitu ya. Jadi kalau ngebreak aku contohnya nggak ingin bekerja di rumah ini, jadi aku langsung ngomong aku mau ngebreak kontrak gitu ya, itu dari aku ya gitu. Nah tapi kalau di terminate itu posisi dari majikan yang mem-PHK kita gitu ya. Terus ngebreak kontrak itu kan ada dua macam ya, kita langsung ngebreak, langsung ngomong hari ini juga mau keluar, atau kita ngasih notice ya. Kalau ngebreak kontrak hari ini juga contohnya gini, aku dulu pernah sekali di Hong Kong aku ngebreak kontrak ya, karena ngeri banget gitu majikannya itu. Aku tuh orangnya tuh paling sabar ya. Kalau hanya sekedar marah sih buat aku tuh oke ya kayak gitu ya. Cuma ini dia tuh sudah ngelempar pisau, ngelempar barang. Nah ini sementara aku tuh baru 1 bulan ya. Aku takutnya nanti dia itu kalut terus lebih melakukan dari itu, dan yang aku takutkan adalah aku stres kayak gitu. Kalau aku stres posisinya sudah rugi di aku kayak gitu ya. Jadi aku nggak dapat uang nggak apa-apa, aku lebih baik keluar. Jadi aku ngebreak, dan saat itu aku nggak ngasih notice ya. Saat itu aku langsung ngomong aku mau keluar hari ini juga, hari ini, jam ini, detik ini. Jadi aku langsung masuk ke kamar, aku langsung beresin baju-baju aku langsung kasih patadongnya dia yang buka buat pintu, pokoknya hak miliknya dia. Langsung aku ngambil koperku, aku nunggu di depan pintu ya gitu. Nah di sini kadang banyak anak yang tanya apa sih haknya kalau kita kita ngebreak ya, kita ngebreak notice gitu. Kalau kita notice itu biasanya gini, contohnya aku sudah nggak suka kerja di sini, contohnya ini bulan 1, jadi aku mau keluar 1 bulan kemudian, itu kita ngasih tahu majikan terlebih dahulu ya. Di situ ada suratnya teman-teman bisa ambil di organisasi, biasanya di ATK itu menyediakan surat notice ya buat teman-teman, atau juga bisa ambil di agensi biasanya ada, atau juga sekarang bisa minta teman-teman melalui online, itu kan bisa di copy sendiri ya. Kita diisi nama kita, alasannya apa, kenapa kita melakukan break kontrak kayak gitu, melakukan notice maksud aku gitu ya, kita mau nggak kerja dari situ gitu ya. Jadi ngebreak kontrak itu memang ada dua, yang satu seperti aku tadi, karena aku benar-benar nggak tahan, jadi aku langsung ngomong kalau aku tuh mau ngebreak hari ini juga aku keluar gitu ya. Itu posisinya kalau menurut aku itu lebih merugikan aku kalau aku langsung minta keluar hari itu ya, karena kalau aku cari majikan lagi dari pihak imigrasi itu nggak kasih, buktinya waktu itu aku langsung dikirim pulang ke Indonesia gitu. Jadi aku nggak dikasih cari majikan lagi kayak gitu ya, karena mereka kayak mengiranya kita yang bermasalah gitu ya. Nah terus kalau yang notice itu kita ngasih ngasih tahu majikan bahwa 1 bulan kemudian aku mau keluar dari sini, dan ini surat pengunduran diri. Jadi kalau waktu itu aku ngebreak itu aku nggak ada surat pengunduran diri ya kayak gitu. Aku hari itu dan langsung minta pulang ke agent kayak gitu ya. Tapi kalau kalau kita dari agensi, maksud aku kalau notice kita dapat 1 bulan gaji ya. Kayak aku ke waktu ngebreak itu, seingat aku ya, waktu berapa tahun ya, 16 tahunnya 18 tahun yang lalu ya, aku ngebreak itu ya, memang aku mendapatkan gaji terakhir aku sampai tanggal keluar, tiket 1 jalan ya pulang ke Indonesia, dan dikasih uang akomodasi $100 ya, sama cuma itu aja sih setahu aku ya. Ini ada juga di sini liburan tahunan ya, mungkin ini yang baru gitu ya. Kalau seingatku aku dulu itu hanya dikasih 1 bulan gaji sama tiket jalan, sama juga akomodasi
$100 Hong Kong ya. Tapi posisinya karena aku ngebreak, dulu aku dengar dari majikan karena aku yang memutuskan kontrak kerja, maka aku yang harus bayar majikan gitu ya. Jadi gaji aku tuh untuk bayar majikan aku kembaliin ke dia gitu ya. Jadi aku dimarahin sama agen aku tuh. Aku tuh kayak bodoh banget, kamu tuh kayak sapi perah kayak gitu. Mestinya kamu tuh kasih notis kayak gitu ya 1 bulan. Nah, sementara aku tuh anak baru dan dulu tuh informasinya tuh minim banget gitu. Kalau sekarang kan sudah ada internet, ada apa, kita bisa tanya di organisasi, bisa tanya sama teman-teman yang sudah senior. Tapi posisi aku dulu tuh nggak gitu. Posisi aku tuh nggak punya HP dan aku tuh nggak ngerti mana-mana, dan agent itu nggak banyak ngasih tahu aku tentang bedanya ngebreak, bedanya notice kayak gitu. Jadi aku ngerasa udah stres banget, jadi aku ngebreak hari itu juga. Jadi nggak pakai notice. Jadi aku kerja selama 1 bulan di situ, aku tuh nggak dapat apa-apa. Bedanya ngebreak sama notice yaitu tadi teman-teman, kalau aku ngebreak kan waktu itu aku langsung hari ini juga minta keluar, nggak pakai surat pengunduran diri. Dan kalau aku notice itu aku kasih surat pengunduran diri sama majikan, alasannya kenapa dan sebagainya. Dan majikan juga sudah tahu kapan kita akan keluar, sehingga kita memberi majikan untuk mencari pembantu yang baru gitu ya. Itu rasanya menurut aku lebih bagus kita ngasih notice ya, karena imigrasi mungkin masih akan berpikir untuk bisa memberikan kita visa ya gitu. Jadi nggak kayak seperti aku dulu, aku ngebreak 4 hari kemudian aku langsung dipulangkan ke Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, karena kita tuh kayak rugi banget kalau kita sudah di Hong Kong, sudah dari Indonesia sana, dari rumah kita udah berangkat, udah niat, tapi ternyata setelah kita juga di penampungan melakukan bikin dokumen ini itu ribet banget, sampai Hong Kong kita di medical lagi, di agensi lagi, kita bikin surat utang dan sebagainya. Setelah kita masuk majikan, kita nggak bisa bertahan ya. Dan teman-teman itu jangan hanya melihat teman-teman di internet yang libur, itu memang ya kelihatannya tuh enjoy banget, tapi nggak seperti yang teman-teman pikirin. Karena kalau pas kita kerja tuh di Hong Kong harus profesional, kita dituntut untuk profesional gitu ya. Meskipun kita TKI, kita harus punya skill, kita nggak boleh sembarangan kerja ya. Kita harus kerja cepat tapi bersih dan rapi gitu ya. Itu adalah lifestyle-nya mereka, karena kita sudah datang ke sini, kita harus mengikuti lifestyle mereka. Nah, apa saja hak-haknya kita ketika kontrak kerja berakhir, yaitu gaji terakhir sampai tanggal keluar ya. Kita akan dibayar sampai tanggal keluar kita, tiket 1 jalan, akomodasi $100, dan libur tahunan. Sementara jika kita mengundurkan diri dengan memberi notis atau memberitahu di PHK majikan dengan notis, maka gaji terakhir sampai tanggal keluar ya. Ini kalau kita melakukan notis ya. Pakai notis. Kalau yang di atas tadi tidak notis ya, aku langsung ngebreak kayak gitu ya. Jadi ada beda ya, aja gaji terakhir sampai tanggal. Oke, aku ulangi lagi, sorry. Jadi ketika kita ngebreak kontrak tidak melakukan notis, maka hak yang kita dapatkan adalah gaji terakhir sampai tanggal keluar, tiket 1 jalan, akomodasi $100, libur tahunan. Nah, itu kalau kita langsung ngebreak seperti aku dulu ya gitu ya. Nah, sementara jika Anda mengundurkan diri dengan memberi notis atau pemberitahuan atau di PHK majikan dengan notis, maka gaji terakhir sampai tanggal keluar, tiket 1 jalan, akomodasi $100, libur tahunan berbayar bagi yang sudah bekerja lebih dari 3 bulan. Ya, jadi ada libur tahunan juga ya. Kalau ngebreak kayak aku kemarin tadi itu enggak ya. Ini kalau notice atau di terminate ya. Jika Anda diputus kontrak atau PHK langsung selain dari yang keempat tadi, maka berhak atas ganti rugi pengganti pemberitahuan atau pengganti notis setara 1 bulan ya. Jadi seperti kita kalau kita di di PHK majikan, kita selain yang hak kita keempat tadi, kita masih diberikan ganti rugi uang notis itu 1 bulan ya.
Nah, jadi itu tadi teman-teman, bedanya notice sama nge-break gitu ya. Jadi aku harap teman-teman yang sudah datang ke Hong Kong dipikirkan baik-baik kalau memang mau ke Hong Kong ini untuk bekerja. Jadi jangan cengeng ya. Jadi andai pun teman-teman sudah benar-benar tidak tahan, lebih baik teman-teman ngasih notice ya daripada ngasih nge-break. Seperti aku dulu udah capek-capek datang ke Hong Kong, ternyata aku langsung nge-break kayak gitu, aku langsung dipulangkan ke Indonesia. Dan itu aku harus pergi lagi ke Hong Kong itu kerja keras lagi, harus masuk PT lagi sebagainya, tuh ribet banget. Itu ada penyesalan di belakang sana ya. Kenapa aku nggak berusaha bertahan dengan berusaha mengambil hati dia sebisa mungkin, sabar-sabarnya aku gitu ya. Karena setelah aku pulang ke Indonesia itu serumit ini prosesnya, aku harus proses dari awal lagi, itu membuat aku tuh kayak semakin tertekan gitu. Jadi coba teman-teman berusaha untuk bisa mengambil hati majikan, yang terutama kalau diomong itu jangan poco ya, jangan poco itu kalau diomong itu jangan ngelawan, dan harus ngikutin apa sukanya mereka, karena ya begitulah, karena kita bekerja sama mereka ya gitu, karena orang Hong Kong ini gampang-gampang susah sih, termasuk menurut aku cara melayani mereka. Oke teman-teman, sekian dulu sharing-sharing dari aku, kita ketemu di my next video, bye.